Tepukan tangan riuh di ruang makan saat Brawijaya berdiri dan mengangkat gelas sampanye. Aku pikir dia akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Sasmitha. Tapi matanya menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebelum kita potong kue, aku ingin mengumumkan sesuatu. Suaranya keras, memastikan 40 tamu mendengar. Istriku ini, Aneska, sudah 6 tahun menikah denganku. 6 tahun dia duduk manis di rumah yang dibiayai keluarga Atmaja. 6 tahun dia tidak pernah berkontribusi sepeser pun. Ruangan mendadak hening. Garpu seseorang jatuh ke piring. Brawijaya melanjutkan dengan senyum yang membuatku ingin muntah. Tapi dia sangat pandai pakai kartu kredit untuk belanja tas dan sepatu. Sangat pandai pesan spa dan salon. Sangat pandai minta uang untuk apa yang dia sebut investasi bisnis kecil-kecilan yang tidak pernah jelas bentuknya. Tawa pecah dari beberapa tamu. Kemala, adik ipar yang selalu kuperlakukan seperti adik kandung, berdiri sambil menepuk pundak Brawijaya. Kakak ipar memang hebat ya, Mas. Enak banget hidup dari kerja keras keluarga kita. Sementara Mas Brawi kerja siang malam, Kak Aneska cuma tahu belanja dan nongkrong sama teman-teman arisan. Lebih banyak tawa. Ibu Sasmitha tersenyum tipis, tidak menghentikan apapun. Aku menatap piring di depanku. Salmon asap impor yang kubayar. Anggur dari Prancis yang kubeli untuk acara ini. Bunga mawar putih seharga 12 juta rupiah yang kupesan khusus karena itu bunga favorit Ibu Sasmitha. Jadi aku minta maaf pada semua tamu di sini. Brawijaya mengangkat gelas lagi. Kalian harus melihat pemandangan tidak pantas ini. Istri yang hidup seperti parasit di keluarga suaminya. Tepuk tangan. Tawa. Seseorang bersorak. Aku angkat wajah. Menatap Brawijaya yang berdiri dengan bangga. Menatap Kemala yang memasang wajah penuh kemenangan. Menatap Ibu Sasmitha yang duduk di kursi utama dengan gaun Dior yang kubayar 3 minggu lalu. Tidak ada yang tahu bahwa kartu kredit platinum di dompet Brawijaya atas namaku. Tidak ada yang tahu bahwa rumah megah ini cicilan bulanannya 75 juta rupiah dari rekening perusahaanku. Tidak ada yang tahu bahwa mobil BMW yang diparkir di garasi terdaftar sebagai aset Cakrawala Nusa, perusahaan yang kulola sendirian sejak umur 24 tahun. Aku sengaja sembunyikan semua itu. Karena Brawijaya memintaku. Biar keluargaku tidak merasa rendah diri, katanya dulu. Biar mereka tidak merasa aku menikah karena uang. Dan aku bodohnya percaya. Aku sembunyikan identitasku sebagai CEO. Aku biarkan mereka mengira aku cuma istri rumahan yang hidup dari uang suami. Aneska, kamu tidak mau bela diri? Kemala memiringkan kepala. Pura-pura kasihan. Atau kamu memang tidak bisa? Karena semua yang Mas Brawi bilang itu benar. Aku letakkan serbet di atas piring. Perlahan. Pelan sekali sampai semua mata tertuju padaku. Kemudian aku berdiri. Ruangan kembali hening. Mereka menunggu aku menangis, memohon, atau membela diri dengan suara gemetar. Tapi aku hanya tersenyum. Tipis. Tanpa kehangatan. Terima kasih untuk acaranya, Ibu. Kataku pada Ibu Sasmitha. Semoga panjang umur. Lalu aku ambil tas Hermes Birkin yang kubeli sendiri tahun lalu, dan berjalan keluar. Tidak ada yang menghentikanku. Bahkan Brawijaya hanya diam. Mungkin kaget karena aku tidak meledak atau memohon. Pintu ditutup sopir saat aku masuk ke mobil. Tanganku gemetar saat mengambil ponsel dari tas. Aplikasi perbankan terbuka. 6 rekening. 7 kartu kredit. Semua atas namaku. Semua dipakai bebas oleh keluarga Atmaja. Jari telunjukku melayang di atas layar. 1 klik untuk memblokir semuanya. 1 klik untuk menghentikan semua transfer otomatis. 1 klik untuk menutup akses mereka pada hidup yang mereka pikir mereka bangun sendiri. Tapi aku belum tekan apapun. Aku hanya duduk di kursi belakang mobil mewah yang mereka pikir milik Brawijaya. Menatap layar ponsel, sementara tawa dan musik pesta masih terdengar dari balik jendela rumah. Sopir menunggu instruksi. Aku menarik napas panjang.
Kemudian aku ketik sesuatu di kolom pencarian aplikasi. Bukan fitur blokir kartu, tapi nomor kontak. Galuh. Asistenku di kantor. Pesannya terkirim, besok pagi, siapkan laporan lengkap semua transaksi keluarga Atmaja dari rekening perusahaan dan pribadiku. Aku butuh angka pasti. Semuanya. Balasan masuk dalam 10 detik. Siap, Bu Direktur. Aku matikan layar. Tapi belum simpan ponsel. Karena di grup keluarga Atmaja, notifikasi baru muncul. Foto pesta. Brawijaya dan Kemala berfoto dengan kue ulang tahun. Caption dari Kemala, Alhamdulillah, keluarga harmonis tanpa beban. Jari telunjukku akhirnya bergerak. Bukan ke aplikasi bank, tapi ke pengaturan grup. Aku keluar dari grup keluarga Atmaja. Kemudian baru aku buka kembali aplikasi perbankan, dan mulai dari kartu kredit pertama yang tertera nama Brawijaya Atmaja sebagai pengguna tambahan. Pukul 23:47, aku klik tombol blokir pada kartu kredit pertama. Kartu platinum atas namaku yang selama ini ada di dompet Brawijaya. Status berubah. Non-aktif. Tidak ada konfirmasi lanjutan. Tidak ada pertanyaan, apakah Anda yakin? Sistem langsung eksekusi. Kartu kedua. Kartu Kemala yang dia pakai minggu lalu untuk bayar perawatan wajah di klinik Gangnam. Blokir. Kartu ketiga. Kartu keempat. Kartu kelima untuk belanja online Ibu Sasmitha. Kartu keenam yang linked ke Spotify Premium dan Netflix mereka. Kartu ketujuh yang terakhir dipakai untuk booking spa keluarga 2 hari lalu. 7 kartu. 7 klik. Selesai dalam 4 menit. Aku pindah ke menu rekening bersama. Ada 3. Rekening pertama untuk biaya rumah tangga bulanan. Saldo terakhir, 123 juta rupiah. Aku transfer semuanya ke rekening pribadiku, lalu tutup akses Brawijaya sebagai pengguna. Rekening kedua untuk dana darurat keluarga. Saldo, 250 juta. Pindah. Tutup akses. Rekening ketiga untuk investasi yang katanya mereka kelola bersama. Saldo, 408 juta. Ternyata tidak pernah ada investasi. Uang hanya mengendap. Kadang berkurang untuk keperluan yang tidak pernah mereka laporkan. Transfer. Tutup akses. Selesai. Ponselku getar. Notifikasi dari aplikasi bank, 3 rekening berhasil diubah status kepengurusannya. Aku tutup aplikasi perbankan dan buka WhatsApp bisnis. Galuh sudah online meski hampir tengah malam. Aku ketik cepat. Hubungi bagian finance sekarang. Stop semua transfer otomatis ke rekening atas nama Brawijaya Atmaja, Kemala Kusuma, dan Sasmitha Wulandari. Efektif sekarang. 3 titik muncul. Galuh sedang mengetik. Termasuk transfer bulanan 85 juta ke rekening keluarga. Bu. Terutama itu. Siap. Ada lagi, Bu Direktur. Jari tanganku berhenti di atas keyboard. Ada satu lagi yang lebih besar. Lebih final. Hubungi Bank BCA. Batalkan pembayaran cicilan otomatis rumah Jalan Brawijaya nomor 37. Jatuh tempo besok pagi jam 9. 3 titik lagi. Lebih lama kali ini. Bu, itu rumah kediaman keluarga besar. Kalau telat, akan ada denda dan... Batalkan. Baik, Bu. Saya proseskan sekarang. Aku lempar ponsel ke jok samping. Tangan kananku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dadaku terasa rongga. 6 tahun. 6 tahun membangun hidup bersama. Ternyata bisa runtuh dalam 20 menit eksekusi finansial lewat aplikasi ponsel. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Tidak ada barang yang dilempar atau pintu yang dibanting. Hanya klik, transfer, blokir. Selesai. Ponselku berdering. Nama Brawijaya muncul di layar. Aku biarkan berdering sampai mati sendiri. 10 detik kemudian,
Berdering lagi. Masih Brawijaya. Aku matikan suara dering. Panggilan ketiga masuk. Keempat. Kelima. Layar ponsel terus menyala dengan nama yang sama. Brawijaya. 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 Aku ambil ponsel dan swipe notifikasi. 14 panggilan tidak terjawab dalam 5 menit terakhir. Kemudian muncul pesan teks. Aneska, ini kartu aku kok tiba-tiba gak bisa dipakai? Lagi ada transaksi darurat nih. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada, sayang. Bisa kita bicara. Hanya laporan masalah kartu kredit yang mendadak tidak berfungsi. Pesan kedua. Aneska angkat dong. Serius nih. Aku lagi di pom bensin. Kartu ditolak kasir. Aku baca tanpa membalas. Jempol tanganku scroll ke atas. Membaca riwayat chat kami. Pesan terakhir dari aku adalah 3 hari lalu. Jangan lupa besok acara ibu jam 7 malam. Aku sudah pesan baju baru untuk kamu. Pesannya cuma dibalas centang biru. Bahkan tidak ada, oke, atau terima kasih. Ponselku getar lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan dari nomor tidak dikenal. Kak Aneska, ini aku Kemala. Kenapa kartu kreditku tiba-tiba diblokir? Tadi aku mau bayar makan malam sama teman-teman kok ditolak. Memalukan banget. Tolong dibantu ya kak. Tidak ada kakak di pesta tadi. Tidak ada sedikit pun rasa segan saat dia sebut aku pemalas di depan 40 orang. Sekarang ada kakak karena kartunya bermasalah. Aku ketik balasan. Maaf. Kartu itu atas namaku. Aku yang putuskan mau dipakai atau tidak. Kim. Kemudian langsung blok kontaknya. Pesan masuk lagi dari Brawijaya. Aneska, ini bukan main-main. Bensin mobil habis. Aku gak bisa pulang. Angkat telepon sekarang. Aku screenshot pesannya. Simpan di folder khusus. Suatu hari mungkin aku butuh bukti seperti apa prioritasnya saat istrinya baru saja dipermalukan di depan umum. Tapi aku tidak balas. Aku malah buka aplikasi booking hotel. Hotel Santika Premier. Kamar suite. 1 malam. Pembayaran langsung diproses dari kartu pribadi yang tidak pernah Brawijaya tahu keberadaannya. Konfirmasi booking masuk. Kamar 612. Check-in sekarang juga bisa. Aku ketuk pundak sopir. Pak, ke Hotel Santika Premier. Baik, Bu. Tapi Pak Brawijaya sudah saya kabari tadi. Ibu mau pulang ke. Jangan kabari siapapun lagi kemana aku pergi. Ini perintah. Sopir mengangguk cepat. Mobil melaju meninggalkan area perumahan mewah tempat pesta masih berlangsung. Ponselku tidak berhenti getar. Brawijaya menelepon lagi. Dan lagi. Dan lagi. Aku tahan napas. Lalu tekan tombol power sampai layar mati total. Kegelapan. Hening. Hanya suara mesin mobil dan lampu jalanan yang lewat satu persatu. Di tengah kegelapan, aku baru sadar tanganku sudah tidak gemetar lagi. Monitor CCTV di ruanganku menyala pukul 8 pagi. Brawijaya berdiri di lobi dengan kemeja kusut dan mata bengkak seperti tidak tidur semalaman. Aku zoom kamera. Wajahnya berantakan. Resepsionis Dinda berbicara dengannya. Aku naikkan volume audio. Maaf Pak, untuk bertemu direktur utama harus ada janji terlebih dahulu. Suara Dinda sopan tapi tegas. Ini urgent. Tolong sampein aja. Bilang Brawijaya Atmaja mau ketemu. Dia mengusap wajah. Frustasi. Penting banget. Nama Bapak sudah saya catat. Tapi tanpa appointment. Saya tidak bisa izinkan naik. Brawijaya mengeluarkan ponsel. Mengetik sesuatu. Kemungkinan besar dia chat atau email langsung ke alamat resmi perusahaan yang tercantum di website. Ponsel kerjaku berbunyi. Email masuk dari alamat brawijaya.atmaja@gmail.com. Subjek. Urgent. Perlu bantuan. Aku buka. Kepada Direktur Utama Cakrawala Nusa yang terhormat, saya Brawijaya Atmaja mengalami masalah finansial mendadak.
Istri saya memblokir semua akses keuangan tanpa alasan jelas. Saya membutuhkan pinjaman dana talangan atau solusi cepat karena bahkan untuk membeli susu anak saya sudah tidak bisa. Mohon bantuannya. Saya bersedia datang langsung hari ini jika diizinkan. Aku baca 2 kali. Dia tidak tahu sedang minta tolong pada istrinya sendiri. Di layar CCTV, Brawijaya masih berdiri di lobi. Sekarang dia bicara dengan nada memohon pada Dinda. Tolong hubungi atasanmu. Ini darurat keluarga. Aku butuh ketemu sekarang. Dinda mengangkat telepon internal. Matanya melirik ke arah kamera. Tahu aku pasti sedang lihat. Intercom di mejaku berbunyi. Aku tekan tombol. Bu Direktur, ada Bapak Brawijaya Atmaja di lobi. Beliau meminta bertemu tanpa janji. Bagaimana, Bu? Aku lihat monitor lagi. Brawijaya mengusap wajah dengan 2 tangan. Bahunya turun. Postur tubuh orang yang menyerah. Tolak, bilang Direktur Utama sedang meeting penting sepanjang hari. Baik, Bu. Dinda menutup telepon dan kembali menghadap Brawijaya. Aku lihat bibirnya bergerak. Brawijaya menggeleng kuat, menunjuk ke arah lift, seperti memohon. Tapi Dinda berdiri tegak, menunjuk ke arah pintu keluar. Brawijaya mundur 2 langkah. Tangannya mengepal. Lalu dia berbalik dan keluar dengan langkah berat. Aku matikan monitor. Layar hitam. Tapi dada terasa sesak. Bukan karena kasihan. Tapi karena bagian dalam diriku yang masih ingat 6 tahun bersama orang itu sedang mati perlahan. Aku tekan tombol intercom lagi. Galuh, masuk sekarang. Pintu terbuka 30 detik kemudian. Galuh masuk dengan tablet di tangan dan wajah serius. Sudah lihat CCTV, Bu? Sudah. Dia kirim 7 email sejak tadi malam. Semuanya minta bantuan keuangan darurat. Aku buka laci meja. Keluarkan dokumen yang sudah kusimpan sejak seminggu lalu. Formulir perceraian yang belum terisi lengkap. Sudah kusimpan jauh hari, bahkan sebelum pesta ulang tahun itu. Karena ada yang tidak beres sejak lama. Aku cuma belum berani eksekusi. Sekarang sudah tidak ada alasan untuk menunda. Hubungi pengacara Hendarso. Bilang aku siap proses perceraian hari ini. Galuh mencatat cepat di tablet. Alasan perceraiannya, Bu. KDRT psikologis. Penghinaan di depan umum. Dan penelantaran kewajiban sebagai suami. Hak asuh anak. Aku minta penuh. Brawijaya tidak layak urus Arjuna. Galuh berhenti mengetik. Menatapku sebentar. Bu, ini keputusan final. Aku tidak jawab langsung. Malah buka folder lain di laptop. Rekaman transaksi 6 tahun terakhir. Semua cicilan rumah, biaya sekolah, biaya hidup, bahkan bensin mobil Brawijaya. Semuanya dari rekeningku. Cetak semua ini. Lampirkan sebagai bukti pendukung. Siap, Bu. Galuh mau keluar. Tapi aku panggilnya lagi. Satu lagi. Kirim surat resmi ke alamat rumah Jalan Brawijaya 37. Isi surat. Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dan pemanggilan mediasi ke pengadilan. Kirim pakai kurir tercatat hari ini juga. Dikirim atas nama siapa, Bu? Aneska Pradnya Wulandari, Direktur Utama Cakrawala Nusa. Galuh terdiam sebentar. Kemudian mengangguk paham. Pintu tertutup. Aku sendirian lagi di ruangan dengan jendela kaca besar menghadap ke gedung-gedung Jakarta yang ramai. Ponsel pribadiku bergetar. Pesan dari nomor Ibu Sasmitha. Aneska, ini Ibu. Brawijaya bilang kamu blokir semua kartu dan rekening. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Kalau ada masalah, kita bicara baik-baik. Jangan buat keluarga malu. Aku ketik balasan cepat. Ibu kemarin bilang saya parasit. Sekarang parasit sudah cabut. Harusnya Ibu senang. Kim. Blok nomor.
pesan lain masuk. Kali ini dari Kemala. Kak, maafin aku ya kalau kemarin ada salah kata. Aku cuma bercanda kok. Kakak kan tahu aku orangnya gimana. Jangan diambil hati dong. Tolong buka blokir kartu aku ya. Play AC. Aku screenshot. Simpan. Tidak balas. Blok juga. Intercom berbunyi lagi. Bu Direktur, pengacara Hendarso sudah di line. Mau saya sambungkan? Sambungkan. Klik. Suara berat Pak Hendarso terdengar. Selamat pagi, Bu Aneska. Galuh sudah sampaikan. Ibu yakin mau lanjut proses ini? Yakin. Baik. Saya siapkan dokumen lengkap. Tapi saya perlu tahu, apakah Bapak Brawijaya sudah tahu soal identitas Ibu sebagai pemilik Cakrawala Nusa? Belum. Hening sebentar di seberang telepon. Ini akan jadi kejutan besar untuknya, Bu. Memang harus. Understood. Saya proses sekarang. Dokumen siap sore ini. Ibu bisa tanda tangan besok pagi, lalu kita submit ke pengadilan. Terima kasih, Pak Hendarso. Telepon terputus. Aku bersandar di kursi direktur yang empuk. Kursi yang Brawijaya tidak pernah tahu ku beli pakai hasil kerja kerasku sendiri. Layar laptop masih menampilkan email terakhir dari Brawijaya. Kalimat, bahkan untuk membeli susu anak saya sudah tidak bisa, tercetak jelas. Arjuna. Anakku yang baru berusia 4 tahun. Aku buka galeri ponsel. Foto terakhir Arjuna tersenyum sambil pegang mobil mainan. Untuk Arjuna, aku harus lakukan ini. Karena anak tidak boleh tumbuh melihat ibunya diinjak-injak dan dianggap tidak berharga. Aku tutup laptop. Tatap jendela kaca besar. Di suatu tempat di luar sana, Brawijaya mungkin masih mencari cara datang lagi ke gedung ini. Tidak tahu bahwa wanita yang dia hina semalam adalah orang yang selama ini dia minta tolong lewat email formal. Ponsel kantor berdering pukul 11 siang. Nomor Kemala yang sudah kublokir entah bagaimana bisa masuk lewat jalur kantor. Aku angkat. Kak Aneska, ini aku Kemala. Suaranya serak, seperti habis menangis. Ibu Sasmitha masuk rumah sakit. Serangan jantung ringan. Sekarang di ICU Siloam. Aku diam. Tidak ada respons otomatis. Ya Allah. Atau, kenapa bisa? Yang biasa keluar dari mulutku. Tadi pagi ibu mau bayar treatment kecantikan di klinik langganannya. Kartu kredit ditolak. 47 juta. Kak, di depan semua customer lain. Ibu shock. Langsung sesak napas. Terus kolaps. Kemala menangis sekarang. Tangis yang dibuat-buat terdengar menyedihkan. Kakak tega banget sih. Masa orang tua dibikin malu kayak gitu? Kakak kan bisa blokir belakangan. Kenapa harus pas ibu lagi di tempat umum? Aku tutup mata sebentar. Buka lagi. Sudah selesai. Kak, ini ibu loh. Ibu kandung Mas Brawi. Calon nenek Arjuna. Masa kakak? Kemala, kamu telepon ke sini cuma mau cerita ibu sakit atau ada maunya? Hening sebentar. Kemudian suaranya berubah. Lebih dingin. Kakak kan tahu Mas Brawi punya usaha sampingan sama investor dari Singapura. Harusnya kan kakak support. Kenapa malah egois gini? Blokir semua akses pas lagi butuh modal kerja. Usaha sampingan. Investor Singapura. Aku belum pernah dengar ini sebelumnya. Usaha apa? Kakak pura-pura tidak tahu? Konsultan keuangan digital. Mas Brawi sudah jalanin 2 tahun. Sering meeting sama partner bisnisnya. Kakak sendiri yang kasih izinkan dulu. Aku tidak pernah kasih izin apapun. Brawijaya tidak pernah cerita soal usaha sampingan. Kemala, nama partnernya siapa? Loh, kakak tidak kenal? Namanya Liora. Perempuan Singapura. Cantik banget. Sering datang ke rumah juga kan? Tidak pernah ada perempuan bernama Liora datang ke rumah. Kemala, aku tutup dulu ya.
Aku matikan telepon sebelum dia sempat protes. Jari tanganku langsung buka aplikasi pencarian internal perusahaan. Ketik, transfer tidak biasa, 6 bulan terakhir, nominal besar. Layar loading 3 detik. Muncul daftar transaksi. Ada satu yang mencurigakan. Transfer bulanan ke PT Aruna Kreasi Nusantara. Setiap tanggal 15. Nominal bervariasi antara 30 sampai 80 juta rupiah. Aku klik detail. Otorisasi transfer. Brawijaya Atmaja. Posisi, manajer keuangan keluarga. Posisi yang tidak pernah ada di struktur resmi perusahaan. Aku telepon Galuh. Satu dering langsung diangkat. Bu. Cek PT Aruna Kreasi Nusantara. Siapa pemiliknya? Alamat kantornya di mana? Laporannya aku mau dalam 30 menit. Siap, Bu. Aku tutup telepon. Buka laptop. Akses ke sistem akuntansi perusahaan dengan password level direktur. Filter. Semua transaksi atas nama Brawijaya Atmaja. 2 tahun terakhir. Muncul ratusan baris data. Aku ekspor ke Excel. Sort by amount. Descending. Total transfer ke PT Aruna Kreasi Nusantara, 920 juta rupiah. Hampir 1 miliar. Pintu ruangan terbuka. Galuh masuk dengan wajah pucat. Bu, dapat infonya. Cepat. PT Aruna Kreasi Nusantara terdaftar tahun 2023. Pemilik, Liora Tan Meisin. Warga negara Singapura. Alamat kantor, Apartemen The Mansion Kemayoran, Tower B, lantai 42, unit 42C. Apartemen. Bukan kantor. Cek lagi. Apakah perusahaan ini punya izin operasional? Galuh scroll tabletnya. Tidak ada, Bu. NIB tercatat, tapi tidak ada aktivitas bisnis resmi. Tidak ada laporan keuangan. Website perusahaan tidak aktif. Nomor telepon yang terdaftar tidak bisa dihubungi. Perusahaan Phantom. Foto Liora ada. Galuh swipe layar. Muncul foto dari database imigrasi. Perempuan muda, rambut panjang, wajah terawat, tersenyum di depan kamera paspor. Cantik. Seperti yang Kemala bilang. Bu, saya sudah cross-check. Liora Tan masuk Indonesia terakhir kali bulan Januari tahun ini. Visa kunjungan bisnis. Tercatat tinggal di alamat apartemen The Mansion yang sama. Aku tutup laptop. Berdiri dari kursi. Siapkan mobil. Kita ke apartemen itu sekarang. Sekarang, Bu? Tapi. Sekarang. Galuh tidak tanya lagi. Langsung keluar untuk atur sopir. Aku ambil blazer dari gantungan. Pakai dengan gerakan cepat. Kancing satu persatu sambil menatap pantulan diriku di cermin dinding. 6 tahun menikah. Ternyata 2 tahun terakhir dia main di belakang dengan uang perusahaanku sendiri. Ponsel berdering. Pengacara Hendarso. Bu Aneska, dokumen cerai sudah siap. Tapi saya dapat info baru. Sepertinya Bapak Brawijaya ada transaksi mencurigakan dari. Saya sudah tahu, Pak. Malah saya mau tambah satu tuntutan. Penggelapan dana perusahaan. 920 juta. Hening di seberang. Bu, ini serius. Kalau ada bukti kuat, ini bisa masuk ranah pidana. Makanya saya mau bukti lebih banyak. Saya ke lokasi sekarang. Bu, hati-hati. Kalau memang ada penggelapan, bisa jadi berbahaya kalau. Saya bawa tim legal. Tenang. Aku tutup telepon. Keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Di lift turun, aku kirim pesan ke kontak auditor forensik yang pernah handle kasus fraud perusahaan lain. Pak Wiranto, saya butuh audit mendadak. Target, PT Aruna Kreasi Nusantara. Dugaan penggelapan dana hampir 1 miliar. Bisa mulai hari ini. Balasan masuk sebelum lift sampai lobi. Bisa,
Bu Aneska, kirim semua dokumen terkait. Tim saya siap. Mobil sudah standby di depan gedung. Galuh sudah duduk di jok belakang dengan laptop terbuka. Aku masuk. Pintu ditutup sopir. Ke Demensyahen Kemayoran. Cepat. Mobil melaju. Jakarta macet seperti biasa. Tapi sopir ambil jalan alternatif. Galuh mengetik cepat di laptop. Bu, saya sudah kirim email ke Pak Wiranto. Semua transaksi, dokumen NIB PT Aruna, dan data Lioratan. Bagus. Sekarang cari tahu kapan terakhir kali Brawijaya transfer ke perusahaan itu. Galuh scroll. Tanggal 12 bulan ini. 5 hari lalu. Nominal, 75 juta. 5 hari sebelum pesta ulang tahun Ibu Sasmitha. 5 hari sebelum aku dihina di depan 40 tamu. Aku keluarkan ponsel. Buka galeri. Foto terakhir Brawijaya dan aku adalah sebulan lalu. Kami berdua tersenyum di depan kue ulang tahun Arjuna. Senyum yang sekarang terasa seperti lelucon paling menyakitkan dalam hidupku. 48 jam kemudian, aku berdiri di depan pintu rumah Jalan Brawijaya 37 dengan map coklat tebal di tangan kanan. Galuh di sampingku membawa tas berisi salinan dokumen tambahan dan alat perekam tersembunyi di saku blazernya. Aku tekan bel. 2 kali. Pintu terbuka. Pembantu rumah tangga bernama Sari menatapku kaget. Bu Aneska? Silakan masuk. Bu. Aku melangkah masuk tanpa salam. Langsung ke ruang tamu. Ibu Sasmitha duduk di sofa dengan selang oksigen masih terpasang di hidung. Kemala berdiri di belakangnya. Wajah tegang. Brawijaya duduk di sofa seberang. Mata merah. Jenggot tidak tercukur. Tidak ada yang menyapa. Aku letakkan map coklat di atas meja kaca dengan bunyi gedebuk pelan. Semua mata langsung tertuju ke map itu. Ini laporan audit forensik yang selesai kemarin malam. Kataku menatap langsung ke mata Ibu Sasmitha. Isinya bukti penggelapan dana perusahaan Cakrawala Nusa oleh suami ibu. Ibu Sasmitha berkedip. Mulutnya terbuka sedikit. Perusahaan apa? Tanyanya pelan. Perusahaan yang selama 6 tahun membiayai cicilan rumah ini. Mobil di garasi. Sekolah internasional Arjuna. Kartu kredit yang ibu pakai untuk treatment 47 juta rupiah kemarin. Kemala melangkah maju. Kakak, ini apaan sih? Kakak mau ngancam keluarga sekarang? Aku buka map. Keluarkan dokumen pertama. Lembar rekap transfer ke PT Aruna Kreasi Nusantara. Total, 920 juta rupiah. Letakkan di meja. Brawijaya transfer uang perusahaan ke PT fiktif milik selingkuhannya. Lioratan Meisin. Warga Singapura yang tinggal di apartemen mewah di Kemayoran. Apartemen yang sewanya juga dibayar pakai uang perusahaan. Ibu Sasmitha menggeleng pelan. Tidak mungkin. Brawi tidak seperti itu. Aku keluarkan dokumen kedua. Screenshot chat WhatsApp antara Brawijaya dan Liora. Ada foto mereka berdua di restoran. Ada pesan, I love you, dengan emoji hati. Ada pesan transfer konfirmasi dengan nominal puluhan juta. Letakkan di atas dokumen pertama. Kemala mengambil kertas itu. Membaca dengan mata membesar. Tangannya gemetar. Mas Brawi, ini beneran. Brawijaya tidak menjawab. Hanya menatap lantai. Aku keluarkan dokumen ketiga. Surat keterangan dari auditor forensik Pak Wiranto. Materai 6.000 di pojok kanan bawah. Tanda tangan basah. Cap perusahaan audit. Ini surat resmi yang menyatakan ada indikasi tindak pidana penggelapan. Aku bisa bawa ini ke polisi hari ini. Brawijaya bisa masuk penjara minimal 2 tahun. Atau aku keluarkan amplop putih dari dalam map. Atau dia tanda tangan surat perjanjian perceraian ini. Tanpa gugat harta. Tanpa tuntutan apapun dari dia. Hak asuh Arjuna penuh untukku. Dan aku tidak laporkan kasus ini ke polisi. Hening.
Hanya suara AC ruangan yang mendengung pelan. Ibu Sasmitha menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aneska, kamu tega. Ibu yang tega sebut aku parasit di depan 40 orang. Air mata Ibu Sasmitha jatuh. Tapi aku tidak bergerak. Kemala duduk di lantai. Kedua tangannya menutupi wajah. Ini semua salahku. Aku yang kasih tahu ke Aneska soal Liora. Brawijaya akhirnya angkat kepala. Menatapku dengan mata kosong. Kamu sudah rencanakan ini dari kapan? Sejak kamu mulai mencuri dari perusahaanku 2 tahun lalu. Aku hanya belum punya bukti lengkap sampai kemarin. Jadi kamu sengaja diam? Sengaja biarkan aku terus. Aku biarkan kamu gali lubang sendiri sampai cukup dalam untuk mengubur dirimu. Brawijaya tertawa. Tapi tawanya kosong. Tidak ada suara. Hanya gerak bahu naik turun. Aku ambil pena dari blazer. Letakkan di atas amplop putih. Tanda tangan sekarang. Atau aku telepon Polda Metro dalam 5 menit. Ibu Sasmitha bangkit berdiri dengan susah payah. Selang oksigennya tertarik. Brawi, tanda tangan saja. Jangan buat masalah tambah besar. Ibu, tapi Arjuna. Kamu tidak layak urus Arjuna. Ibu Sasmitha berteriak. Batuknya kumat. Kemala cepat memegangi bahunya. Brawijaya menatap ibunya. Kemudian menatap map coklat di meja. Kemudian menatapku. Dia ambil amplop putih. Buka. Keluarkan 4 lembar surat perjanjian. Tangannya gemetar saat membaca halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Tidak ada suara di ruangan selain suara kertas yang bergesekan. Halaman keempat. Bagian tanda tangan. Brawijaya ambil pena. Ujungnya menyentuh kertas. Tapi dia tidak langsung tanda tangan. Dia menatapku lagi. Aku tidak akan bisa lihat Arjuna sama sekali. Kunjungan diatur pengadilan. Dengan pengawasan. Aneska. Dia anakku juga. Dia anak yang bapaknya pakai uang susu dan sekolahnya untuk sewa apartemen selingkuhan. Brawijaya menunduk. Pena bergerak di atas kertas. Tanda tangan pertama selesai. Dia flip ke halaman meterai. Tanda tangan kedua. Flip lagi. Tanda tangan ketiga. Terakhir, tanda tangan keempat di surat pernyataan tidak menggugat hak asuh. Selesai. Dia letakkan pena. Dorong dokumen ke arahku. Aku ambil. Periksa satu persatu. Semua tanda tangan lengkap. Tanggal sudah terisi. Saksi, Galuh sudah tanda tangan sebagai pihak ketiga netral. Aku lipat dokumen. Masukkan kembali ke amplop. Masukkan ke dalam map coklat. Kemala masih duduk di lantai. Ibu Sasmitha kembali duduk dengan napas terengah-engah. Brawijaya tidak bergerak dari posisinya. Aku berdiri. Galuh otomatis berdiri juga. Mulai hari ini, cicilan rumah ini tidak lagi dibayar oleh perusahaanku. Kartu kredit semua sudah diblokir permanen. Kalian atur sendiri bagaimana mau bertahan. Aku berjalan ke pintu. Galuh mengikuti di belakang. Di ambang pintu, aku berhenti. Menoleh ke belakang. Brawijaya masih duduk dengan kepala tertunduk. Ibu Sasmitha menatap kosong ke arah jendela. Kemala menangis dalam diam. Satu lagi, kataku. Apartemen di Kemayoran atas nama PT Aruna. Aku sudah putus kontraknya. Liora punya waktu 3 hari untuk pindah. Kalau Brawijaya mau ikut, silakan. Aku keluar. Pintu ditutup Galuh dari belakang. Di mobil, aku simpan map coklat di tas. Galuh duduk di sampingku dengan wajah lega. Bu, selesai ya? Aku tidak jawab. Hanya menatap jendela mobil saat sopir mulai jalankan mesin. Rumah yang 6 tahun kuanggap rumahku sendiri sekarang terasa seperti bangunan asing yang tidak ada hubungannya denganku. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacara Hendarso. Bu, dokumen sudah ditandatangani?
Kalau sudah, besok kita submit ke pengadilan. Proses perceraian estimasi selesai dalam 3 bulan. Aku balas. Sudah. Besok pagi saya ke kantor Bapak. Kim. Mobil melaju meninggalkan Jalan Brawijaya. Aku tidak menoleh ke belakang. 48 jam kemudian, aku berdiri di depan pintu rumah Jalan Brawijaya 37 dengan map coklat tebal di tangan kanan. Galuh di sampingku membawa tas berisi salinan dokumen tambahan dan alat perekam tersembunyi di saku blazernya. Aku tekan bel. 2 kali. Pintu terbuka. Pembantu rumah tangga bernama Sari menatapku kaget. Bu Aneska? Silakan masuk, Bu. Aku melangkah masuk tanpa salam. Langsung ke ruang tamu. Ibu Sasmitha duduk di sofa dengan selang oksigen masih terpasang di hidung. Kemala berdiri di belakangnya. Wajah tegang. Brawijaya duduk di sofa seberang. Mata merah. Jenggot tidak tercukur. Tidak ada yang menyapa. Aku letakkan map coklat di atas meja kaca dengan bunyi gedebuk pelan. Semua mata langsung tertuju ke map itu. Ini laporan audit forensik yang selesai kemarin malam, kataku menatap langsung ke mata Ibu Sasmitha. Isinya bukti penggelapan dana perusahaan Cakrawala Nusa oleh suami ibu. Ibu Sasmitha berkedip. Mulutnya terbuka sedikit. Perusahaan apa? Tanyanya pelan. Perusahaan yang selama 6 tahun membiayai cicilan rumah ini. Mobil di garasi. Sekolah internasional Arjuna. Kartu kredit yang ibu pakai untuk treatment 47 juta rupiah kemarin. Kemala melangkah maju. Kakak, ini apaan sih? Kakak mau ngancam keluarga sekarang? Aku buka map. Keluarkan dokumen pertama. Lembar rekap transfer ke PT Aruna Kreasi Nusantara. Total, 920 juta rupiah. Letakkan di meja. Brawijaya transfer uang perusahaan ke PT fiktif milik selingkuhannya. Liora Tan Meisin. Warga Singapura yang tinggal di apartemen mewah di Kemayoran. Apartemen yang sewanya juga dibayar pakai uang perusahaan. Ibu Sasmitha menggeleng pelan. Tidak mungkin. Brawi tidak seperti itu. Aku keluarkan dokumen kedua. Screenshot chat WhatsApp antara Brawijaya dan Liora. Ada foto mereka berdua di restoran. Ada pesan, I love you, dengan emoji hati. Ada pesan transfer konfirmasi dengan nominal puluhan juta. Letakkan di atas dokumen pertama. Kemala mengambil kertas itu. Membaca dengan mata membesar. Tangannya gemetar. Mas Brawi, ini beneran. Brawijaya tidak menjawab. Hanya menatap lantai. Aku keluarkan dokumen ketiga. Surat keterangan dari auditor forensik Pak Wiranto. Materai 6.000 di pojok kanan bawah. Tanda tangan basah. Cap perusahaan audit. Ini surat resmi yang menyatakan ada indikasi tindak pidana penggelapan. Aku bisa bawa ini ke polisi hari ini. Brawijaya bisa masuk penjara minimal 2 tahun. Atau aku keluarkan amplop putih dari dalam map. Atau dia tanda tangan surat perjanjian perceraian ini. Tanpa gugat harta. Tanpa tuntutan apapun dari dia. Hak asuh Arjuna penuh untukku. Dan aku tidak laporkan kasus ini ke polisi. Hening. Hanya suara AC ruangan yang mendengung pelan. Ibu Sasmitha menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aneska, kamu tega. Ibu yang tega sebut aku parasit di depan 40 orang. Air mata Ibu Sasmitha jatuh. Tapi aku tidak bergerak. Kemala duduk di lantai. Kedua tangannya menutupi wajah. Ini semua salahku. Aku yang kasih tahu ke Aneska soal Liora. Brawijaya akhirnya angkat kepala. Menatapku dengan mata kosong. Kamu sudah rencanakan ini dari kapan? Sejak kamu mulai mencuri dari perusahaanku 2 tahun lalu. Aku hanya belum punya bukti lengkap sampai kemarin. Jadi kamu sengaja diam? Sengaja biarkan aku terus. Aku biarkan kamu gali lubang sendiri sampai cukup dalam untuk mengubur dirimu. Brawijaya tertawa.
Tapi tawanya kosong. Tidak ada suara. Hanya gerak bahu naik turun. Aku ambil pena dari blazer. Letakkan di atas amplop putih. Tanda tangan sekarang. Atau aku telepon Polda Metro dalam 5 menit. Ibu Sasmitha bangkit berdiri dengan susah payah. Selang oksigennya tertarik. Brawi, tanda tangan saja. Jangan buat masalah tambah besar. Ibu, tapi Arjuna. Kamu tidak layak urus Arjuna. Ibu Sasmitha berteriak. Batuknya kumat. Kemala cepat memegangi bahunya. Brawijaya menatap ibunya. Kemudian menatap map coklat di meja. Kemudian menatapku. Dia ambil amplop putih. Buka. Keluarkan 4 lembar surat perjanjian. Tangannya gemetar saat membaca halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Tidak ada suara di ruangan selain suara kertas yang bergesekan. Halaman keempat. Bagian tanda tangan. Brawijaya ambil pena. Ujungnya menyentuh kertas. Tapi dia tidak langsung tanda tangan. Dia menatapku lagi. Aku tidak akan bisa lihat Arjuna sama sekali. Kunjungan diatur pengadilan. Dengan pengawasan. Aneska, dia anakku juga. Dia anak yang bapaknya pakai uang susu dan sekolahnya untuk sewa apartemen selingkuhan. Brawijaya menunduk. Pena bergerak di atas kertas. Tanda tangan pertama selesai. Dia flip ke halaman meterai. Tanda tangan kedua. Flip lagi. Tanda tangan ketiga. Terakhir, tanda tangan keempat di surat pernyataan tidak menggugat hak asuh. Selesai. Dia letakkan pena. Dorong dokumen ke arahku. Aku ambil. Periksa satu persatu. Semua tanda tangan lengkap. Tanggal sudah terisi. Saksi, Galuh sudah tanda tangan sebagai pihak ketiga netral. Aku lipat dokumen. Masukkan kembali ke amplop. Masukkan ke dalam map coklat. Kemala masih duduk di lantai. Ibu Sasmitha kembali duduk dengan napas terengah-engah. Brawijaya tidak bergerak dari posisinya. Aku berdiri. Galuh otomatis berdiri juga. Mulai hari ini, cicilan rumah ini tidak lagi dibayar oleh perusahaanku. Kartu kredit semua sudah diblokir permanen. Kalian atur sendiri bagaimana mau bertahan. Aku berjalan ke pintu. Galuh mengikuti di belakang. Di ambang pintu, aku berhenti. Menoleh ke belakang. Brawijaya masih duduk dengan kepala tertunduk. Ibu Sasmitha menatap kosong ke arah jendela. Kemala menangis dalam diam. Satu lagi, kataku. Apartemen di Kemayoran atas nama PT Aruna. Aku sudah putus kontraknya. Liora punya waktu 3 hari untuk pindah. Kalau Brawijaya mau ikut, silakan. Aku keluar. Pintu ditutup Galuh dari belakang. Di mobil, aku simpan map coklat di tas. Galuh duduk di sampingku dengan wajah lega. Bu, selesai ya? Aku tidak jawab. Hanya menatap jendela mobil saat sopir mulai jalankan mesin. Rumah yang 6 tahun kuanggap rumahku sendiri sekarang terasa seperti bangunan asing yang tidak ada hubungannya denganku. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacara Hendarso. Bu, dokumen sudah ditandatangani? Kalau sudah, besok kita submit ke pengadilan. Proses perceraian estimasi selesai dalam 3 bulan. Aku balas. Sudah. Besok pagi saya ke kantor Bapak. Kim. Mobil melaju meninggalkan jalan Brawijaya. Aku tidak menoleh ke belakang. Email masuk ke inbox kantor pukul 10 pagi. Seminggu setelah Brawijaya tanda tangan surat cerai. Pengirim, liora.tan@gmail.com. Subjek, permohonan bertemu, urgent. Aku buka. Kepada Ibu Aneska Pradnya Wulandari. Perkenalkan saya Liora Tan. Saya tahu siapa ibu setelah membaca berita penggelapan dana di media online kemarin. Saya korban juga. Mohon beri saya waktu bertemu. Saya tidak tahu Brawijaya sudah menikah dan punya anak. Saya butuh bicara sebelum semuanya terlambat.
Terima kasih. Aku baca 3 kali. Lalu forward ke Galuh dengan pesan, background cek orang ini. Lengkap. 1 jam. 50 menit kemudian, Galuh masuk dengan tablet. Bu, Liora Tan Meisin. 27 tahun. Lulusan Nanyang Technological University Singapura. Jurusan Business Analytics. Datang ke Jakarta tahun 2023 dengan visa kerja. Pernah bekerja di 2 perusahaan startup. Resign tahun lalu. Terakhir tercatat tidak bekerja. Rekening banknya aktif. Tapi hanya ada transaksi masuk dari Brawijaya. Tidak ada pemasukan lain. Aku tutup laptop. Atur meeting. Hari ini. Cafe Filosofi. Pukul 2 siang. Tempat terbuka. Siap, Bu. Pukul 2 kurang 10. Aku sudah duduk di meja pojok Cafe Filosofi Menteng. Galuh duduk 2 meja di belakangku. Laptop terbuka. Pura-pura kerja. Pukul 2 tepat. Pintu kafe terbuka. Perempuan dengan rambut hitam panjang, hamil, perut sudah membesar. Masuk dengan langkah hati-hati. Liora Tan. Dia scan ruangan. Matanya bertemu denganku. Aku angkat tangan pelan. Dia mendekat. Duduk di hadapanku dengan napas agak terengah. Terima kasih sudah mau bertemu, Bu Aneska. Aku tidak balas salam. Hanya menatap perutnya yang jelas terlihat di balik dress longgar. Liora ikuti arah pandangku. Tangannya otomatis memegang perut. 5 bulan. Brawijaya tahu. Dia tahu. Lalu menghilang. Pelayan datang. Aku pesan americano. Liora pesan air putih hangat dan roti panggang. Setelah pelayan pergi, Liora keluarkan ponsel dari tas. Buka WhatsApp. Scroll ke atas sampai chat bulan Januari. Dia geser ponsel ke arahku. Aku baca. Chat pertama, Brawijaya kirim foto dirinya di depan gedung kantor. Caption, kantor cabang perusahaan keluarga. Aku VP Finance di sini. Chat kedua, sepupuku, Aneska, pemilik perusahaan. Dia baik banget. Kasih aku kesempatan develop bisnis sendiri. Chat ketiga, foto kami berdua, aku dan Brawijaya, di acara gathering kantor 2 tahun lalu. Brawijaya crop foto sehingga hanya mukaku yang terlihat. Caption yang dia kirim ke Liora. Ini sepupuku yang aku cerita itu. Aku scroll lebih bawah. Chat bulan Maret. Investasi kita sudah jalan. PT Aruna dapat funding dari investor Hong Kong. Kamu tenang aja. Bentar lagi kita bisa nikah. Chat bulan Mei. Sabar ya. Sepupuku lagi audit keuangan perusahaan. Aku gak bisa tarik dana dulu buat modal tambahan. Chat bulan Juli. Foto tes pack positif dari Liora. Brawijaya balas. Kita bicarakan nanti. Aku lagi sibuk. Setelah itu, read tanpa balas. Seminggu kemudian, Liora kirim. Brawi, kenapa menghilang? Aku hamil ini tanggung jawabmu juga. Tidak ada balasan. Chat terakhir dari Liora. Nomor kamu sudah tidak aktif. Apartemen sudah dikosongkan. Kamu kemana? Aku kembalikan ponselnya. Dia bilang aku sepupunya. Iya. Dia bilang ibu orang baik yang support bisnisnya. Makanya saya kaget waktu baca berita penggelapan dana kemarin. Ternyata ibu istrinya. Ternyata dia bohong tentang semuanya. Pelayan datang dengan pesanan. Liora minum air putih pelan. Tangannya gemetar. PT Aruna yang dia bilang perusahaan kami berdua. Ternyata cuma fiktif. Tidak ada investor Hong Kong. Tidak ada bisnis yang jalan. Uang yang dia transfer ke rekening PT Aruna sebagian dia pakai untuk sewa apartemen. Sebagian dia kasih ke saya sebagai gaji konsultan. Padahal saya tidak konsultankan apapun. Aku minum kopi. Panas di tenggorokan tapi tidak terasa apa-apa. Kenapa datang ke saya? Karena saya tidak tahu harus kemana lagi. Visa saya expired bulan depan. Tabungan habis.
Apartemen sudah dikosongkan. Keluarga saya di Singapura tidak tahu saya hamil. Kalau mereka tahu, mereka akan paksa saya gugurkan kandungan atau pulang dan tinggalkan bayi di panti asuhan. Air matanya jatuh. Tapi aku tidak tergerak. Ibu Aneska, saya tidak minta uang. Saya cuma minta, tolong jangan lapor saya ke imigrasi. Beri saya waktu sampai bayi lahir. Setelah itu saya akan urus sendiri. Aku letakkan cangkir. Kenapa saya harus percaya kamu bukan bagian dari rencana Brawijaya? Kalau saya bagian dari rencananya, saya tidak akan datang ke ibu. Saya akan kabur atau cari korban lain. Tapi saya tidak bisa. Karena saya juga ditipu. Bu, Brawijaya bilang dia single, sukses, dan siap nikahi saya setelah bisnis stabil. Ternyata semua bohong. Aku amati wajahnya. Mata merah. Bibir kering. Tangan yang terus memegang perut seperti melindungi sesuatu. Dia hamil 5 bulan. Berarti Brawijaya sudah main api sejak awal tahun. Saat aku masih mikir pernikahan kami baik-baik saja. Kamu bisa apa? Liora berkedip. Apa maksudnya, Bu? Keahlian. Kamu lulusan apa? Kerja apa sebelumnya? Saya lulusan Business Analytics. Pernah kerja di startup fintech dan e-commerce. Saya bisa data analisis, market research, financial modeling. Aku keluarkan kartu nama dari dompet. Letakkan di meja. Senin depan, datang ke kantor ini jam 9 pagi. Bawa CV dan portofolio kalau ada. Aku punya posisi kosong di divisi Business Intelligence. Gaji awal 25 juta sebulan. Tunjangan kesehatan cover biaya persalinan penuh. Liora menatap kartu nama. Lalu menatapku. Bu, serius. Aku tidak main-main kalau urusan perusahaan. Tapi ini kontrak percobaan 3 bulan. Kalau kamu tidak perform, langsung putus. Tapi kenapa ibu mau bantu saya? Saya kan orang yang... Kamu orang yang ditipu sama pria yang sama dengan aku. Bedanya, kamu hamil dan sendiri. Aku punya perusahaan dan lawyer. Liora mengambil kartu nama dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu Aneska. Saya tidak tahu harus. Jangan bilang terima kasih dulu. Kerja dulu yang benar. Buktikan kamu layak. Aku berdiri. Ambil tas. Liora berdiri juga. Susah payah karena perutnya besar. Bu, boleh saya tanya satu hal? Aku menunggu. Kenapa ibu mau bantu saya sejauh ini? Aku tatap matanya langsung. Karena aku ingin Brawijaya tahu bahwa 2 perempuan yang dia hancurkan ternyata lebih kuat tanpa dia. Dan aku ingin dia lihat kamu kerja di perusahaan yang dia curi, dibayar oleh orang yang dia hina, hidup lebih baik daripada waktu dia janji surga palsu. Liora diam. Lalu mengangguk pelan. Aku berjalan keluar kafe. Galuh sudah berdiri di pintu dengan tas laptop. Di mobil, Galuh bertanya. Bu, yakin rekrut dia? Cek background-nya bersihkan. Bersih. Bu. Tidak ada catatan kriminal. Kalau begitu biarkan dia buktikan. Ponselku bergetar. Email dari pengacara Hendarso. Bu, sidang cerai pertama dijadwalkan tanggal 27 bulan ini. Brawijaya tidak ajukan pembela hukum. Kemungkinan besar proses cepat. Aku balas singkat. Oke. Mobil melaju meninggalkan Menteng. Di kaca spion, aku lihat Liora masih berdiri di depan kafe, menatap kartu nama di tangannya. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan whiteboard ruang meeting dengan marker di tangan, menjelaskan strategi ekspansi ke Vietnam pada 5 investor potensial. Arjuna duduk di ruang tunggu dengan Nani, main Lego, sesekali ketawa keras sampai terdengar ke dalam ruangan. Presentasi selesai. Investor dari Singapura angkat tangan. Miss Aneska. Impressive. We do send the term sheet by next week. Aku jabat tangan mereka satu persatu. Pintu meeting tertutup.
Aku duduk sebentar, melepas blazer, tarik napas panjang. Intercom berbunyi. Satpam lobi. Bu Direktur, ada Bapak Brawijaya di bawah. Minta izin naik. Bilang cuma 5 menit. Aku diam sebentar. Lalu tekan tombol. Izinkan. 7 menit kemudian, pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk. Brawijaya buka pintu dengan gerakan lambat. Penampilannya berbeda total dari terakhir kali bertemu 3 bulan lalu. Rambut panjang tidak rapi. Kemeja lusuh. Celana jeans dengan noda di lutut. Wajah kurus. Pipi cekung. Dia tutup pintu. Berdiri canggung di depan meja. Aneska. Aku tidak jawab. Hanya menatap. Aku tahu ini memalukan. Tapi aku sudah coba semua cara. Tidak ada perusahaan yang mau terima aku setelah berita penggelapan tersebar. Keluargaku sudah putus hubungan. Ibu tidak mau angkat teleponku. Kemala blok semua kontakku. Dia berhenti. Menelan ludah. Aku datang ke sini bukan minta kembali. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku cuma minta pekerjaan. Apapun. Cleaning service juga tidak apa. Admin. Supir. Apapun. Aneska. Aku butuh bertahan hidup. Aku lipat tangan di dada. Sudah selesai. Aku mohon. 5 juta sebulan juga cukup. Aku tidak akan ganggu. Aku janji. Dia melangkah maju. Lalu berlutut di depan mejaku. Lututnya menyentuh lantai marmer dingin. Kepala tertunduk. Tangan terkepal di atas paha. Please. Aneska. Demi Arjuna. Demi waktu kita dulu yang pernah baik. Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Menatap gedung-gedung Jakarta di luar sana. Diam 5 detik. 10 detik. 15 detik. Kemudian aku berbalik. 6 tahun lalu, di pesta ulang tahun ibumu, kamu berdiri di depan 40 orang dan bilang aku tidak berguna. Parasit. Beban keluarga. Brawijaya tidak mengangkat kepala. Hari ini kamu berlutut di kantor yang kamu tidak pernah tahu siapa yang bangun dari nol. Kamu minta pekerjaan dari orang yang kamu hina habis-habisan. Ironis, kan? Aku salah. Aneska. Aku tahu aku salah. Aku. Diam. Aku belum selesai. Suaraku tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Hanya pernyataan fakta. Kamu bukan cuma pengkhianat. Brawi. Kamu pencuri. Kamu pembohong. Kamu penipu perempuan yang kamu janji nikahi. Kamu bapak yang bahkan tidak usaha fig untuk anaknya sendiri. Dan sekarang kamu minta belas kasihan dari orang yang kamu remehkan. Brawijaya mulai terisak. Bahunya bergetar. Tapi kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Bukan pengkhianatanmu. Bukan pencurianmu. Tapi kamu bahkan tidak pernah mencoba untuk tahu siapa aku sebenarnya. 6 tahun. Brawi. 6 tahun kamu tidur di sebelahku dan tidak pernah tanya mimpi apa yang aku kejar. Usaha apa yang aku jalankan. Kerja keras apa yang aku lakukan tiap hari. Aku kembali ke meja. Duduk di kursi direktur. Jadi jawabanku. Tidak. Aku tidak akan kasih kamu pekerjaan. Brawijaya angkat kepala. Matanya merah. Air mata mengalir. Tapi aku akan kasih kamu satu hal. Aku ambil kartu nama dari laci. Tulis sesuatu di belakangnya. Letakkan di meja. Ini alamat bursa tenaga kerja di Cakung. Mereka bantu orang cari kerja kasar. Pabrik, konstruksi, warehouse. Gaji pas-pasan tapi legal. Pergi ke sana besok pagi jam 7. Bilang Aneska yang refer. Mereka akan bantu. Brawijaya menatap kartu itu tanpa ambil. Kamu tidak akan kasih aku kesempatan kedua. Kesempatan kedua bukan berarti aku harus yang kasih. Kamu bangun kesempatan itu sendiri. Dengan tangan kamu sendiri.
Belajar arti kata berguna yang dulu kamu lempar ke mukaku. Aku berdiri. Berjalan ke pintu. Buka. Sekarang keluar. Aku ada meeting berikutnya. Brawijaya berdiri dengan susah payah. Ambil kartu nama dari meja. Masukkan ke saku dengan tangan gemetar. Dia berjalan ke pintu. Berhenti sebentar di sampingku. Aku minta maaf. Aku tahu. Aku bangga sama kamu. Serius. Aku tidak butuh validasi kamu, Brawi. Aku tidak pernah butuh. Dia keluar. Punggungnya membungkuk. Langkahnya berat. Pintu tertutup. Aku tutup mata sebentar. Tarik napas. Buang pelan. Kemudian keluar ruangan menuju ruang tunggu. Arjuna berlari ke arahku dengan tangan terbuka. Mama. Aku angkat dia. Peluk erat. Cium keningnya. Sudah selesai main, sayang? Belum. Arjuna mau bangun gedung tinggi seperti kantor mama. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tawa yang keluar terasa ringan. Tidak ada beban. Tidak ada bayangan masa lalu yang menarik mundur. Ponselku bergetar. Pesan dari Liora. Foto USG 4 dimensi. Bayi perempuan, posisi tidur, jari di mulut. Caption. Namanya akan Alina. Terima kasih Bu Aneska sudah percaya pada Second Chance. Saya tidak akan sia-siakan. Aku balas. Semangat. Cuti melahirkan 3 bulan full digaji. Fokus sama Alina dulu. Arjuna tarik kerah bajuku. Mama, kita pulang? Arjuna lapar. Iya, kita pulang sekarang. Di mobil, Arjuna tidur di car seat dengan boneka dinosaurus di pelukan. Aku menatap jalanan Jakarta yang macet tapi entah kenapa tidak terasa menyebalkan hari ini. Galuh di jok depan buka laptop. Bu, proposal Vietnam sudah di-approve investor. Mereka mau injek $2 juta pertama bulan depan. Good. Siapkan tim untuk terbang ke Hanau minggu depan. Tim berapa orang, Bu? 5. Kamu, aku, 3 senior analis. Liora belum bisa ikut karena kehamilannya. Baik, Bu. Aku tutup mata sebentar. Dengerin suara napas Arjuna yang teratur. Suara klakson mobil di luar. Suara Galuh yang mengetik cepat di laptop. Ini hidupku sekarang. Tidak sempurna. Tidak selalu mudah. Tapi ini milikku. Dibangun dengan tanganku sendiri. Dengan keputusanku sendiri. Dengan air mataku, kerja kerasku, dan keberanianku untuk berdiri bahkan saat semua orang bilang aku tidak berguna. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tidak butuh izin siapapun untuk merasa berharga.